Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pencinta Sabda Kehidupan yang diberkati Tuhan Yesus, selamat berjumpa kembali dalam Sabda Kehidupan. Semoga kita sekalian dalam keadaan sehat, bahagia, penuh berkat, dan sukacita. Marilah kita memohon rahmat agar Tuhan berkenan membuka hati dan pikiran kita, supaya sabda Tuhan yang kita dengarkan senantiasa tumbuh, berakar, dan berbuah dalam kehidupan sehari-hari. Saudara-saudari yang diberkati Tuhan, sebelum mendengarkan sabda Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, kami bersyukur karena kami masih Engkau beri kesempatan untuk sering mendengarkan sabda-Mu yang penuh kuasa dan wibawa. Kami mohon rahmat-Mu agar kami bisa tekun mendengarkan dan mampu mencecap intisari sabda-Mu, sehingga oleh sabda-Mu kami dijauhkan dari pengaruh roh-roh jahat yang selalu membujuk kami untuk berbuat jahat. Tuhan Yesus, kami mohon, singkirkanlah segala roh-roh jahat yang ada di sekitar kami, dan sembuhkanlah kami dari sakit yang dipengaruhi oleh roh jahat. Tuhan Yesus, doronglah kami untuk semakin rajin berbuat baik demi kemuliaan-Mu sekarang dan selama-lamanya. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 6 ayat 12 sampai 19. Sekali peristiwa, Yesus mendaki sebuah bukit untuk berdoa. Semalam-malaman ia berdoa kepada Allah. Keesokan harinya, ketika hari siang, ia memanggil murid-muridnya dan memilih dari antara mereka 12 orang yang disebutnya rasul. Mereka itu ialah Simon, yang diberinya nama Petrus, Andreas saudara Simon, Yakobus dan Yohanes, Filipus dan Bartolomeus, Matius dan Thomas, Yakobus anak Alfeus, dan Simon yang disebut orang Zelot, Yudas anak Yakobus, dan Yudas Iskariot yang kemudian menjadi pengkhianat. Lalu Yesus turun bersama mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang kerasukan roh-roh jahat mendapat kesembuhan. Dan orang banyak itu berusaha menjamah Dia, sebab daripadanya keluar suatu kuasa, dan semua orang itu disembuhkannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pencinta sabda kehidupan yang diberkati Tuhan. Peristiwa Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang terjadi setelah Yesus berdoa di atas bukit dan memilih ke-12 rasulnya
Orang banyak yang datang mendengarkan dia juga berusaha menjamahnya, karena dari Tuhan Yesus keluar kuasa yang menyembuhkan. Orang yang kerasukan roh jahat juga disembuhkan. Pada zaman ini, penyembuhan banyak dilakukan oleh dokter dengan menggunakan obat-obat modern. Mereka menjadi kepanjangan tangan Tuhan sendiri. Juga banyak orang zaman ini yang menyindir bahwa roh-roh jahat masa kini tak lagi menggoda dan membujuk manusia, karena manusia sudah lebih jahat dibandingkan setan atau roh jahat. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari pencinta sabda kehidupan yang diberkati Tuhan, kita percaya bahwa kuasa Yesus dengan sabdanya akan mampu menyembuhkan kita yang sakit karena pengaruh roh jahat. Sabda Tuhan juga mampu mengusir roh-roh jahat yang ada di sekitar kita. Asal kita dengan sungguh hati mendengarkan, meresapkan, dan melaksanakannya. Mari kita mohon rahmat agar dimampukan untuk mendengar sabda dan menerima kuasanya. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, maukah kita semua disembuhkan oleh Yesus? Dengan penuh kerendahan hati, mari kita mohon berkat dan kuasa Yesus, agar Yesus senantiasa memberikan kekuatan dan menyembuhkan kita dari segala sakit yang kita derita. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Kita sekalian senantiasa diberkati, dilindungi, dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus yang penuh kuasa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sampai jumpa dalam sabda kehidupan berikutnya. Salam dan doa, Justinus Juadi, FIC.